Shalom, selamat pagi Bapak Ibu keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Allah. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu, ayat ini sungguh memberikan kita sebuah pengharapan yang baru, bahwa di dalam Yesus Kristus maka setiap kita yang percaya kepadanya memiliki pengharapan yang jelas, memiliki pengharapan yang pasti, bahwa Yesus Kristus memberikan kita kemenangan demi kemenangan dari apa yang kita harapkan. Izinkan saya pagi ini memberikan renungan firman Allah tentang pengharapan yang pasti. Bapak Ibu keluargaku, bulan Desember kita merayakan hari kelahiran Yesus. Allah menjelma menjadi manusia dengan tujuan, yaitu menyelamatkan kita, menebus kehidupan kita dari dosa, dan kita layak menerima kehidupan yang kekal. Karya keselamatan Yesus diawali dari peristiwa kelahirannya di dalam dunia ini. Bapak Ibu keluargaku, Lukas 2 ayat 7 ada sebuah pernyataan yang Alkitab tulis bagi kita, bagaimana raja di atas segala raja harus lahir dalam sebuah kesederhanaan, lahir dalam sebuah keterbatasan. Mungkin saya katakan lahir dalam sebuah kemiskinan, tetapi keterbatasan, kesederhanaan, dan kemiskinan yang Yesus ambil dalam proses kelahirannya justru memberikan kita pengharapan yang pasti, pengharapan yang penuh dengan berkat Allah, pengharapan yang penuh dengan masa depan yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Bapak Ibu, dikatakan di ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, dia lahir dalam kesederhanaan, dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Pertanyaannya, apakah tidak ada tempat lain yang cocok, yang pantas untuk kelahiran sang raja? Harusnya ada, saudara. Bahkan mungkin lebih lagi, Yesus pantas lahir di istana yang megah, Yesus pantas lahir di sebuah tempat yang sangat nyaman. Tapi Alkitab mencatat dalam kesederhanaan, dalam kemiskinan, dia tetap memberikan pengharapan yang luar biasa bagi kita. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana sebagai anak-anak Tuhan, saudara, bagaimana sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita bisa mengizinkan Yesus lahir di palungan hati kita? Bagaimana Yesus Kristus lahir dalam setiap palungan hati-hati kita orang-orang percaya? Bapak Ibu, saya pikir palungan adalah tempat makan domba, tempat makan binatang, saudara. Tapi ketika palungan itu menjadi tempat yang kotor, menjadi tempat yang bau, menjadi tempat yang tidak layak, saya yakin saudara, Yusuf dan Maria pasti membersihkan palungan itu dulu, membuat palungan itu menjadi bersih sehingga layak ditiduri oleh bayi Yesus. Saudara, ini pelajaran bagi kita, bagaimana kita bisa menerima Kristus Tuhan lahir di palungan hati kita. Saya mau katakan, mari bersihkan hatimu, mari kuduskan hatimu. Bulan Desember kita menyambut Natal. Saya mau tantang iman saudara, mari kuduskan hatimu, bersihkan hatimu. Biarlah hati kita tertuju, bersih, lurus hanya kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang kotor di hatimu, ada sesuatu yang mengganjal di hatimu, bereskan itu saudara. Supaya apa? Supaya Yesus betul-betul lahir, tidak hanya di palungan pada zaman dulu di tempat yang tidak layak, tapi Yesus lahir di palungan hati kita masing-masing. Kenapa saudara? Karena kita sudah bersihkan, kita sudah kuduskan dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu, apapun yang mengganjal di hatimu, apapun yang tidak bersih di hatimu, mari keluarkan itu dan izinkan Yesus Kristus lahir di palungan hatimu. Maka pengharapan yang pasti Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Shalom keluargaku, selamat pagi semuanya. Haleluya.